Beberapa pekan lalu, Penalti FC sempat meramaikan trending Twitter di Indonesia. Setidaknya ada lebih dari 6.500 cuitan yang menyebut Penalti FC untuk menyindir Manchester United. Hingga saat ini, Manchester United memang terbukti sebagai rajanya penalti. Tidak ada tim Eropa yang mendapatkan hadiah ini sebanyak MU. Cetak Gol akan menganalisis secara lengkap mengapa Manchester United begitu sering mendapatkan hadiah ini. Bisa dibilang Manchester United adalah rajanya penalti di Premier League. Musim lalu, The Red Devils dihadiahi sebanyak 22 penalti sekaligus menjadikannya sebagai klub yang menerima penalti terbanyak di Liga Inggris. Saking seringnya mendapatkan gol dari titik putih, MU sering diledek oleh fans klub lain. Mulai dari Penalti FC sering gosok voucher sampai Manchester United. Padahal Cetak Gol menilai kalau penalti tidak datang secara begitu saja. Ada taktik yang membuat mereka sering dijatuhkan di dalam kotak penalti. Kami akan mengulas alasan kenapa hal tersebut bisa terjadi. Adilnya teknologi VAR. Sejumlah pelatih sepak bola seperti Frank Lampard dan Jose Mourinho kompak berpendapat terkait Manchester United. Mereka menganggap kalau The Red Devils banyak diuntungkan oleh VAR. Sebagai informasi, VAR adalah Video Assistant Review yang berperan dalam membantu wasit dalam menentukan keputusan. Selain menguntungkan dengan menganulir gol lawan-lawannya, VAR juga sering menguntungkan Manchester United dalam mencetak gol. Hal tersebut kerap terjadi lewat sejumlah pelanggaran di dalam kotak penalti. Dengan begitu, Manchester United akan diberi hadiah penalti. Di pertandingan melawan Norwich City di musim kemarin, VAR bahkan menghadiahi 2 penalti untuk The Red Devils. Pelanggaran pertama dilakukan oleh Ben Godfrey di menit ke-25 dan pelanggaran kedua diciptakan oleh Todd Cantwell di menit 41. Namun sayang, Marcus Rashford dan Anthony Martial gagal mengeksekusinya. Kemudian, VAR kembali menguntungkan Manchester United pada laga melawan Manchester City. Pelanggaran tersebut terjadi di menit ke-23 saat Bernardo Silva menjatuhkan Rashford di kotak penalti. Rashford yang ditunjuk sebagai eksekutor tidak menyia-nyiakan kesempatan tersebut. Manchester United juga pernah menerima hadiah penalti setelah wasit meniup peluit panjang tanda berakhirnya pertandingan. Saat itu, The Red Devils bertanding melawan Brighton dan laga berakhir dengan hasil seri 2-2. Wasit yang mengawal pertandingan saat itu, Chris Kavanagh, mendapatkan pesan dari wasit pembantunya untuk mengecek video assistant review. Dari sana baru ketahuan kalau pemain Brighton, Neil Maupay, melakukan handball dalam serangan terakhir Manchester United. Setelah melakukan pengamatan, Kavanagh memutuskan untuk memberikan hadiah penalti untuk Manchester United. Padahal saat itu pemain Brighton sudah menuju luar lapangan membawa botol air minum, bahkan sudah menggunakan jaket. Sempat menuai protes dari para pemain Brighton, penalti itu tetap diberikan dan Bruno Fernandes bertindak sebagai eksekutor. Dia sukses mencetak gol sekaligus memastikan 3 poin untuk Manchester United. Bahkan Manchester United juga pernah mengulang tendangan penaltinya yang sebelumnya sukses ditepis kiper. Pertandingan saat itu adalah partai Liga Champions menghadapi PSG. VAR melihat adanya kesalahan dari kiper PSG karena tidak berada di garis saat Bruno Fernandes menyepak bola. Penalti diulang dan MU sukses dalam mencetak gol. Taktik menggiring bola di dalam kotak penalti. Salah satu alasan kenapa Manchester United bisa mendapatkan banyak penalti juga berasal dari gaya permainannya. Pelatih Manchester United, Ole Gunnar Solskjaer, kerap mengarahkan para pemainnya untuk bergerak menusuk kotak penalti lawan. Dengan pergerakan cepat dan umpan 1-2 antar pemain, lini belakang pemain lawan akan kesulitan dan berpotensi tinggi melakukan pelanggaran. Skema ini didukung oleh penyerang Manchester United yang punya kemampuan dribble di atas rata-rata. Marcus Rashford dan Anthony Martial sama-sama mencatatkan 2 dribble sukses per laganya.
Ditambah lagi, Manchester United punya Bruno Fernandes yang begitu handal dalam eksekusi penalti. Sejak memperkuat The Red Devils, pemain asal Portugal ini sudah mencetak gol penalti sebanyak 11 kali dari 12 percobaan. Bruno Fernandes hanya gagal pada kesempatan penaltinya melawan Newcastle United Sabtu 17 Oktober kemarin. Saat itu, Bruno tidak menggunakan teknik melompatnya yang sangat unik, padahal teknik itu tidak pernah gagal sebelumnya. Counter attack dan set piece. Manchester United punya taktik jitu dalam menciptakan kesempatan untuk mendapatkan penalti. Dalam pertandingan melawan Newcastle kemarin, Ole Gunnar Solskjaer memainkan anak asuhnya dengan formasi 4-2-3-1. Formasi ini juga kerap digunakan Solskjaer ketika menghadapi tim-tim kuat di Premier League. Dalam laporan pertandingannya, Manchester United menciptakan banyak efisiensi dalam membangun serangan. Mereka efektif dalam menciptakan gol melalui serangan balik. Hal ini terbukti bagaimana Manchester United memanfaatkan set piece dari Newcastle dengan sangat baik. Menyalurkan bola dari Donny van de Beek menuju Rashford hingga Bruno Fernandes mencetak sebuah gol. Mereka juga efektif dalam membangun serangan lewat umpan terobosan. Terbukti dari Marcus Rashford yang menyumbangkan golnya lewat umpan terobosan apik. MU juga mampu memanfaatkan set piece dengan sangat baik. Terbukti dengan Harry Maguire yang mampu mencetak gol lewat sundulannya. Skuad The Red Devils juga punya kemampuan penyelesaian yang sangat mumpuni. Terlihat pada gol Aaron Wan-Bissaka yang melesakkan tendangan keras dari sisi kiri gawang. Sementara Marcus Rashford berhasil melesakkan gol keempat milik Manchester United dengan aksi solorannya. Rashford yang menghadapi duel 1 lawan 1 berhasil menciptakan gol dengan sangat tenang. Dari sejumlah kesempatan itu, banyak aksi gol Manchester United yang tercipta di dalam kotak penalti, membuat mereka punya kans besar untuk dilanggar dan menerima hadiah penalti. Punya banyak pemain lincah. Manchester United punya banyak pemain yang lincah. Salah satunya adalah Daniel James. Pemain asal Wales ini terkenal punya kecepatan dalam menyisir lapangan. Dalam wawancaranya bersama Metro, James mengatakan jika Manchester United punya banyak pemain dengan sangat cepat. Setidaknya ada 3 pemain yang bisa berlari lebih cepat daripada Daniel James. Mereka adalah Diogo Dalot, Aaron Wan-Bissaka, dan Marcus Rashford. Mereka punya pergerakan lincah dan kerap tampil sangar di depan gawang lawan. Dengan serangan cepat yang tidak terduga, tidak jarang pemain lawan harus melakukan pelanggaran. Meskipun pelanggaran tersebut harus dibayar mahal dengan eksekusi sebuah penalti. Masih teringat bagaimana semifinal di Europa League musim lalu. Saat itu, pada menit ke-7, Manchester United melakukan serangan cepat dan menusuk jantung pertahanan milik Sevilla. Pergerakan Marcus Rashford yang cepat dan sulit dihentikan memaksa pemain Sevilla, Diogo Carlos, untuk melancarkan sliding tackle-nya. Sliding tackle tersebut langsung menjatuhkan Rashford dan berakhir dengan hadiah penalti dari wasit. Penalti tersebut menuai protes dari para pemain Sevilla yang menganggap kalau itu bukan sebuah pelanggaran. Pasalnya, Rashford sudah lebih dulu menendang bola sebelum sliding tackle itu menghampirinya. Namun, penalti tetap diberikan dan Bruno Fernandes sukses mencetak gol. Mendapat banyak penalti tentu bukanlah hal yang salah. Setiap tim berhak memainkan strategi maupun taktik apapun, selama itu tidak curang dan wasit masih menganggapnya sebagai hal yang wajar.